Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya David Angie. Jadi hari ini adalah hari kedua saya mulai liburan dan tidak beraktivitas lagi di daycare. Jadi hari ini saya punya banyak waktu untuk menyelesaikan kue Black Forest yang dipesan oleh teman dari komunitas Indonesia untuk putrinya yang berulang tahun hari ini. Kemarin itu sudah saya kerjakan dan sudah saya persiapkan kuenya. Jadi kuenya itu udah ready, hanya saya belum mempersiapkan bagian toppingnya. Bagian topping ini memang sengaja saya siapkan terakhir karena saya mau kue Black Forest ini dengan topping strawberry-nya itu segar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya toppingnya dikerjakan kemarin, mungkin aja kue Black Forest itu yang toppingnya strawberry-nya itu sudah tidak segar. Kue ini nanti akan dijemput kira-kira jam-jam 4 atau jam 5. Jadi harus diselesaikan sebelumnya teman-teman. Yuk ikutin yuk kegiatan saya untuk menyelesaikan pesanan kue Black Forest hari ini dan kita lihat hasil akhirnya ya. Nah ini keadaan pagi nih, semua berantakan teman-teman. Biasanya anak-anak tuh kalau malam sering nongkrong di ruang tamu dan semuanya berantakan. Nanti mau diberesin. Sekarang kita nyalain dulu heater karena dingin sekali teman-teman. Oke, sekarang kita beresin dulu ini ya. Ini kerjaan setiap pagi, jadi ngeberesin bantal-bantal, sofa, terus banyak juga sampah-sampah kecil. Anak-anak tuh kalau udah ngemil sampahnya kemana-mana, jadi setiap pagi diberesin. Sayang banget jatuh teman-teman, jadi pecah. Lihat, ini waktu anak-anak masih kecil. Ini ngambilnya di Thailand teman-teman. Rambut saya masih panjang. Ini juga lagi manjangin rambut. Moga-moga bisa ya manjangin rambutnya. Nah, itu adalah kuenya teman-teman. Jadi udah ready, tapi belum dihias bagian stroberinya. Untuk itu nanti kita akan siapkan hari ini ya teman-teman. Wah, cuaca hari ini terik sekali teman-teman. Yuk kita lihat bagian belakang ya. Lihat, sinar mataharinya itu sangat terik teman-teman ya. Oke. Teman-teman jangan salfok ya sama tirai yang ini. Ini tuh kemarin dicuci, dibongkar sama Pak Su, dicuci, disikat, terus patah. Dan dia itu janjinya mau gantiin saya. Tapi udah beberapa bulan janji, tinggal janji teman-teman. Dasar Pak Su. Oke, sekarang saya mau ke bawah untuk ngangkat kain yang sudah di dry kemarin malam. Jadi mesin cuci dan pengering kami itu letaknya di basement. Oke, ini adalah area anak-anak daycare. Oke,
ini dia. Lihat. Ini harus dikerjain teman-teman. Ya, harus dilipat. Jadi ini bajunya masih kusut teman-teman, nanti mau disetrika. Rupanya cucian kemarin udah dibawa Pak Su, jadi ini hanya sisa beberapa saja. Jadi begitu ya teman-teman, kalau di sini kan kita nggak pakai ART. Jadi karena nggak pakai ART, semuanya dikerjain sendiri. Untungnya di sini itu ada alat-alat yang cukup membantu, walaupun harus dikerjain juga ya meskipun pakai alat-alat. Kalau di Indonesia mungkin ada mbak-mbak yang bisa ngebantu ngerjain pekerjaan rumahnya, tapi kalau di sini dikerjain sendiri dan gotong royong teman-teman. Jadi biasanya kita itu punya jadwal ya teman-teman. Contohnya misalnya untuk piring-piring makan malam itu anak laki-laki yang bantu nyuciin. Jadi si Daniel sama si Tim itu tugasnya nyuci piring piring makan malam. Jadi Cici itu nggak diizinkan nyuci piring karena dia itu punya eczema ya teman-teman. Makanya saya nggak izinkan dia cuci piring. Jadi kita itu ya nyuci bagian piring, dia bantu, biasanya bantu ngelap piring, ngerapiin piring teman-teman. Ini yang bikin saya pusing. Jadi setiap hari itu harus diberesin. Nggak tahu ya, saya punya kebiasaan semuanya itu ada tempatnya, jadi diberesin. Kalau gitu kan rapi ya teman-teman. Oke, ini baju udah dimasukkan ke lemari. Ini saatnya bawa turun lagi. Begini-beginilah teman-teman. Ternyata pekerjaan ibu rumah tangga itu berat juga ya. Aduh, sekali ngambil dua teman-teman. Jadi nggak usah bolak-balik. Sekarang masukkan kain lap yang sudah dicuci. Ini kamar mandi anak-anak daycare teman-teman. Kecil. Tanpa kita tuh. Kemarin itu baru dibuang ya. Dah penuh. Ya, sekarang mau tulisin pesan dari orang tua untuk anak yang ulang tahun ini di kartu ini teman-teman. Jadi orang tua teman saya itu minta saya tulisin pesan di kartu ini. Semoga pesan yang ditulisin papa mama ke anak ini terkabul teman-teman ya. Semoga apa yang didoakan orang tua untuk adik ini berhasil ya teman-teman. Karena kelihatannya adik ini mempunyai prestasi yang cukup membanggakan. Kita doain sama-sama ya. Duh, tiba-tiba ini udah mendung teman-teman. Lihat tuh langitnya udah gelap. Memang kalau di perakiraan cuaca ini memang ada hujan. Hujannya gede lagi, tapi agak sorean ya.
Moga-moga teman yang ngambil kue nanti dia itu nggak kerepotan. Alah, langitnya udah gelap teman-teman. Nanti kita lihat dia. Nah tuh kan, mobilnya muter lagi. Ini aneh loh. Kok bisa dari depan muter ke sini? Jadi nanti kita lihat ya. Itu hujannya itu seberapa deras ya teman-teman. Gelap, gelap, gelap. Yang satu pulang, yang satu pergi. Nah ini giliran si Daniel yang kerja ya teman-teman. Dia kemana nih anak? Oh, dia ngambil jalan pintas teman-teman. Jadi jadwal kerjanya jam 2. Tapi karena itu tetangga saya baik banget, tetangga yang ini teman-teman. Jadi karena jam 2 akan turun hujan, Pak Su itu pulang cepat. Sebab ini ya teman-teman, memang hujannya bakal lebat. Tuh lihat, udah gelap. Teman-teman, saya dari kemarin itu udah pengen makan bubur ketan hitam. Ini tempat stok makanan kita teman-teman. Tapi saya mau cari dulu ya, entah di mana. Saya cari dulu beras ketan hitamnya. Rupanya dia di sini teman-teman. Nih. Tapi ini nggak saya masak hari ini teman-teman. Masih mau saya rendam. Jadi lebih gampang. Mungkin besok deh saya baru masak. Saya mau tambah sedikit kacang hijau ya teman-teman. Kayaknya ini bakal enak kalau dicampur ke beras ketan tadi. Jadi besok kita masak ini barengan. Tiba-tiba Pak Su buru-buru mau kemana? Oh, mau beli bensin untuk mesin genset, takut mati lampu. Oh. Anginnya kencang nanti. Oh gitu. Ya udah. Baru ingat sekarang ya. Iya. That's okay. Masih ada sih, cuman untuk stok aja. Jadi kita itu punya pengalaman 2 tahun yang lalu ya. Itu terkena badai angin namanya badai Fiona. Kita udah di rumah ini teman-teman. Pada waktu itu pemerintah udah kasih peringatan, sekolah tutup, daycare tutup. Ternyata nggak sampai di situ doang ya. Di daerah kami ini terdampak listriknya itu padam teman-teman. Jadi nggak ada listrik. Seingat saya 3 hari teman-teman. Jadi saya masih ingat ya, tempat-tempat lain udah nyala listriknya, tempat kami belum. Jadi makanan di kulkas itu semua busuk, nggak bisa dimakan. Alhasil saya sama Pak Su memutuskan membeli genset 1. Nah tetangga yang di depan, tetangga yang tadi itu adalah orang pertama yang kita kenal. Jadi baru 2 bulan terus kena badai Fiona, kan kita nggak ngerti apa-apa. Tetangga depan tadi itulah yang pinjamin kita genset supaya untuk menghidupkan kulkas. Tapi ya nggak tertolong juga teman-teman, karena kan walaupun dipinjamin kan
pinjaminnya cuma beberapa jam ya kan, mereka juga butuh kan. Dan satu hal lagi yang mau saya share itu, Kedubes Indonesia mendata orang-orang Indonesia yang terdampak listrik padam ini. Dan kami dikirimin sembako teman-teman. Saya masih ingat nama Pak Dubes kala itu adalah Pak Daniel. Saya pernah bertemu pada saat jamu makan malam bersama beliau. Sekarang kita mau standby stroberinya teman-teman ya. Stroberinya bagus banget, cantik teman-teman, seger. Nah ini dia teman-teman, kemarin saya sudah rendam. Aduh, ini kemarin anak-anak masak mie instan ya, ini masih kotor. Ini mau saya masak sekarang ya teman-teman. Ini mau didihkan lagi ketan hitamnya supaya lebih empuk. Ini masih kurang empuk teman-teman ya. Tadi itu udah saya keluarkan daun pandannya, ini kan belum pecah ya, udah sedikit, mungkin sekali didih lagi ini udah bisa makan. Kesukaan siapa nih? Oke, ini mau masak kuah santannya teman-teman, dan ini kelihatannya waktu belum matang dia nggak banyak ya. Ini satu panci hampir penuh juga teman-teman. Padahal saya nggak mau begitu banyak, soalnya cuma saya. Daniel pun tak bisa makan banyak, nggak. Pak Su nggak boleh makan banyak karena ini kan ketan ya. Gimana ngabisinnya satu panci begini? Oke, ini santannya udah mendidih. Mau saya tambahkan.